Ya, halo Tribuners semuanya yang ada dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun di Oke, kembali lagi bersama saya Edi Liku Mahwa bersama. Dan Fandi Watimena. Oke, seperti biasa kali ini kita akan mengupdate tentang ulasan dalam sepekan terakhir ini yang berita-berita menarik dan hits yang Berita-berita menarik dan hits tentunya yang digarap Oleh Tribun Tribun Ambon selama Ambon. satu pekan ini ya Om Ed ya. Yes, dari tanggal berapa tuh kira-kira tuh? Ya, Tanggal kalau berapa sekarang tanggal 9? 9 artinya kita mungkin mulai dari tanggal 1 kayaknya 1 sih. ya, 9. Maret kan? Iya. 1 Maret sampai Iya, betul. 8. Kan sekarang 9 ini jadi sampai 8. tanggal 8 lah gitu kan Iya. yang paling hits. Di satu pekan terakhir ini di awal ini masih awal 2022 ya Iya, kan. Maret masih bulan 3. Januari, Februari, Maret masih 3. Hitungannya sampai 3, kalau 4 itu mulai pertengahan ya Om Ed Iya, ya. betul. Oke, Tribuners, mungkin kita bisa mulai dengan apa nih peristiwa yang asik nih Om Ed ini. Oke, kalau dilihat dari bocoran yang saya sudah pegang ini, kertas ini sedikit Kita tebal pegang. ini. Thank you buat bunda Yang kita bikin. yang udah siapkan. Ini agak tebal ini. Oke, jadi pada awal atau akhir Februari Om tuh sempat heboh di salah satu Heboh, kampus ya. di Kota Ambon, yaitu di IAIN IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Negeri. Ya. Ambon. IAIN ya, Institut Agama Islam Negeri. Yang berlokasi di Jalan Tarmizi Tahir, Batu Merah. Yes, Stein. Kalau di sini bilang kawasan Stein. Kawasan Stein. Yes. Ada apa itu Pak saat itu kejadiannya? Ada kejadian pameran waktu itu kalau tidak salah 20-an Februari itu ada pameran seni di kampus. Terus tiba-tiba pihak keamanan sama pihak kampus, rektorat itu datang, terus menurunkan satu dari sekian banyak karya yang ada di situ. Katanya tidak senonoh gitu, tidak beretika gitulah. Cuma yang isi dari karya itu apa sih Om, penasaran beta sampai sih, karena kan penasaran nih karena sudah tahu ini sampai kemudian bisa diturunkan secara paksa oleh pihak yang mana ya dan juga pihak rektorat saat itu. Nah, kalau ingat-ingat ya saya katakan ini benar. Jadi ada tulisan payudara di salah satu karya mahasiswa yang dipajang di acara tersebut. Acara apa namanya? Pameran seni ya, kalau nggak salah tuh ya, gitu. Pameran seni. Dan itu langsung pihak keamanan kampus sama pihak rektorat waktu itu, kalau tidak salah wakil dekan atau dekan itu. Iya, dekan Fakultas Ekonomi dan Syariah. Sabar, kita lihat contekannya dulu. Oh iya, penurunan itu atas perintah Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Pak Husin Anangkabalmai. Yes. Iya, tulisan yang karya seni yang bertuliskan payudara itu langsung diturunkan secara paksa. Dan yang punya tulisan itu si Cak Indah. Iya, itu Cak Indah itu selaku panitia dan Indah itu yang kemudian peserta juga. Ya, peserta juga. Yang punya lukisan itu tuh Om tuh? Mungkin yang punya. Terus dia ngamuk. Ya, ngamuk. Itu ada video viralnya itu, sempat tersebar juga. Yes, dan juga ada di YouTube kita juga ya Om Ed ya. Bisa cek di YouTube kita langsung. Jadi akhirnya sempat beradu mulut ya Om Ed ya, beradu mulut bla 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 bla, dan akhirnya memang oleh pihak keamanan dan juga rektorat saat itu juga akhirnya langsung menurunkan paksa diamankan lukisannya. Dan kemudian besoknya baru atau beberapa hari setelah itu kemudian terbitlah surat perintah 11 Maret bukan Om Ed. Surat sanksi sanksi gitu kan, di antaranya itu si Indah ini diskors selama 1 semester 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tidak boleh
kegiatan kampus. Ya, kuliah, dan juga tidak boleh menginjakan kaki di Kampus. kampus. Oh gitu. Dalam isi itu surat sanksinya itu. Jadi bukan cuma berkuliah tapi bukan tidak tidak kuliah. boleh menginjakan kaki di kampus. Beraktivitas di situlah di kampus. Gitu kan. Wow. Nah, namun untuk biaya pembayaran SPP dan sebagainya itu tetap diwajibkan untuk dipenuhi. Oh iya, saya sempat dengar wawancaranya itu, katanya itu sesuai dengan prosedur. Ya. Katanya kalau misalnya disanksi 6 bulan memang harus tetap bayar. Kalau tidak bayar berarti status mahasiswanya Dicabut gitu. dicabut kayak itu. Kan kalau misalnya ya katong dia kan walaupun disanksi tapi tetap statusnya mahasiswa kayak gitu. Jadi tetap wajib bayar walaupun disanksi. Oh, jadi Itu sih kata wakil dekan atau Nah, jadi memang menurut mereka itu sesuai dengan sesuai aturan ya. prosedur ya. Dan Tribuners, penurunan paksa karya seni itu oleh dekan ya, itu dipastikan bahwa karena itu melanggar norma dan etika IAIN sendiri sehingga memang dipaksa diturunkan gitu. Namun aksi penurunan itu kemudian berbuntut panjang. Yang bikin panjang sih Tribun. Iya sih. Nah, ada yang manas-manas. Oke. Jadi dia Sampai ada aksi ya Om ya? aksi bakar-bakaran lagi. Itu karena juga saat itu Warek 3 juga kan yang dikonfirmasi oleh jurnalis Tribun Ambon itu menyatakan bahwa kemudian nantinya UKM unit kegiatan mahasiswa 3 ya. Iya, lintas terus UKM seni sama UKM olahraga kalau tidak salah itu akan diberhentikan. Akan di apa? Aktifkan, dibekukan gitulah. Buntut dari itu penurunan katanya, yang tadi itu. Katanya sih karena UKM ya bukan UMKM ya. Mirip. UKM itu ya ketika bikin aksi event atau apa itu biasa katanya si Warek 3 itu Pak siapa? Seknun itu menyatakan bahwa seringkali itu malah mencoreng nama baik daripada IAIN sehingga rencananya saat itu ini bisa jadi nih ini akan dibekukan ditutup itu. Nah, kemudian itu mendapat respon langsung dari ada aksi lagi ketua lintas itu kan yang menyatakan bahwa pernyataannya itu tidak salah dan seharusnya tidak boleh mengeluarkan pernyataan itu gitu kan. Yang kemudian berbuntut pada nanti aksi unjuk rasa. Yes. Unjuk rasa itu ada bakar-bakaran di situ. Bakar-bakaran di sampah. di depan kampus ya, di depan itunya, jalan masuknya. Aksi bungkam kan mereka bungkam diam, namun di saat itu pun pada saat pelaksanaan aksi itu juga dilakukan bakar-bakaran itu kan, bakar sate di makan bakar-bakaran Tribuners gitu kan. Nah, dan sempat dipadamkan juga oleh pihak keamanan. Oleh pihak keamanan itu sedikit ada cekcok juga sama mahasiswa, tapi aman sih, aman. Dan saat itu mahasiswa pun mendesak agar pihak rektorat itu segera mencabut sanksi ya untuk Ca Indah itu. Caca Indah gitu kan. Supaya bisa lanjut kuliah karena sudah semester 14. Iya, saat awal-awal bikin berita juga beta lihat. Saat lihat surat sanksi itu tulis gini Bro. Wih, ternyata Caca Indah senior juga nih. Saksi lah. Semester 14. Semoga sanksinya dicabut dan Caca Indah kembali kuliah supaya cepat wisuda kayak gitu ya. Ya kita mendoakan yang baik. Jangan lupa diundang kita. Yes, dan Andre di belakang ketawa juga. Jadi kemudian setelah aksi itu pihak rektorat juga merespon ya dengan menyatakan bahwa bisa aja ada kemungkinan sanksi itu dicabut asalkan alasannya si Indah itu datang dan bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Iya, soalnya katanya sebelum surat itu dikeluarkan, sanksi itu dikeluarkan, si Indah ini dipanggil. Katanya tidak mau datang kayak gitu. Ya, katanya sih gitu. Jadi kalau kooperatif, bisa dicabut sanksinya. Iya.
Sampai kan kemudian juga BEM juga ya, Badan Eksekutif Mahasiswa di Iya. IAIN itu juga ikut mendorong lah gitu kan agar persoalan ini bisa segera diselesaikan agar Indah bisa kembali berkuliah. Segera wisuda lah intinya Segera gitu. wisuda ya. Bisa segera wisuda lagi. Lagi-lagi segera wisuda. Aduh. Operator kita juga belum wisuda nih. Belum. Itu Si Andri. Jangan sampai tunggu disanksi dulu baru dia. Andri jangan. Oke. Jadi lumayan ya, lumayan Seru seru. dramanya. Dramanya lumayan seru gitu kan, saling jawab pantun istilahnya. Dari pihak universitas, Mahasiswa. ya pihak mahasiswa, terus institut, kampus saling beradu pantun ya, sampai kemudian berujung kepada aksi unjuk rasa, aksi bisu, aksi bunkam dengan pembakaran ban dan sate di pinggir jalan. Dan ini kita belum update lagi apakah sanksinya udah Ya, dicabut atau belum. Nanti baru kita coba update lagi ya. jadi ya Tribuners di rumah jangan ya sering-sering aja pantengin layar handphone teman-teman, lihat di channel YouTube Tribun Ambon News, Dan juga website kita di tribunambon.com. tribunambon.com serta fanspage Tribun Ambon. Oke, Obed, lanjut. Ini di sini nih Masih masih dari dunia pendidikan. dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Pendidikan memang nggak ada habisnya ini. Ini lebih berkaitan dengan konteks hari ini di mana pandemi COVID-19 juga ada sempat Hmm. meningkatnya dengan varian baru Omikron. Omikron lah. Omikron. Omikron. Yang kemudian ya punya imbas lah kepada bagaimana penyelenggaraan sekolah secara langsung gitu kan. Dan karena kan sebelumnya setelah penurunan itu bulan kemarin itu kan ada sempat itu sudah dilakukan PTM. Kalau tidak salah belum sampai 1 minggu. Belum sampai 1 minggu PTM, siswa-siswa udah ke sekolah, berlarian ke sana kemari, bertemu sama teman ya, dan tiba-tiba seminggu Balik lagi kemudian online. online lagi. Itu waktu itu SMP. SMP, yes. Nah, itu ada sekitar berapa SMP tuh yang udah Ya belasan mulai kayaknya. PTM. Udah belasan SMP yang sudah mulai PTM, ya, tapi seminggu Sudah doang. happy ketemu lah. teman, say hi. Tiba-tiba langsung online lagi. Itu berimbas juga loh. Jadi kan biasa di sekolah itu ada lapak-lapak ibu-ibu, jualan-jualan. itu Kantin, ibu-ibu kantin. Udah goreng pisang goreng, udah bikin nasi goreng di pagi hari yang bungkusan harga 5 ribuan gitu kan, kecil udah. Oh, ini ketepung rezeki udah kembali nih, gala. 1 minggu doang. 1 minggu saja, tiba-tiba langsung online lagi. Tutup lagi. Gitu. Oke, tapi setelah itu kasus Omikron udah mulai menurun di Kota Ambon yang tadinya awalnya hampir seribuan ya Om? Udah mencapai 1000-an. Sampai 1000-an, akhirnya pemerintah sendiri sempat kemudian diprediksi sama Kadis Ibu Wendy, Kadis Kesehatan Kota itu Maret nih bakal puncaknya. Dan ternyata prediksinya itu salah Ibu melenceng Wendy. sedikit ya. Nah, sekarang sudah semakin menurun. Ya, ini kabar baik ya sebenarnya. Kabar baik bagi kita di menurun dan Ambon, Maluku, dan Indonesia. Bagusnya adalah langsung pada Senin kemarin yang awalnya dijadwalkan 50 sekolah dasar di Kota Ambon melaksanakan PTM terbatas, tapi bertambah 50 lagi jadi 100 SD kemarin di Kota Ambon langsung melakukan PTM perdana. Yes. Dan seperti biasa dengan aturannya tetap ada pembatasan. Jadi 50% ya 50%. Dari kapasitas ruangan untuk 2 shift ya. Jadi ada yang masuk pagi pulang jam 7 pulang jam 10 terus lanjut lagi dari jam 10 sampai siang kayak gitu. Yes. Jadi enak anak-anak zaman sekarang, jadi sekolahnya singkat. Kalau itu berlaku untuk SMP atau SD atau SD gimana? Om. Nah, untuk sementara SD dan SMP juga udah mulai diterapkan. Tatap muka 50%. Kemarin tuh reporter kita sempat ngeliput di salah satu SD di Kudamati. Ya. Orang Coker itu diwawancarai kepala sekolahnya dan kepala sekolahnya memang kepala sekolahnya bilang ini yang kita tunggu-tunggu. Ini. Jadi semua orang memang sudah merindukan ya. Jadi bukan cuma murid.
Tapi sama ibu guru juga. si pedagang. Pedagang apalagi. Kayak gitu. Tapi juga kepala sekolah ternyata juga Iya. sangat merindukan agar prosesnya itu bisa berjalan secara langsung sih, maksudnya sekolah Iya. tatap muka. Kayak Karena gitu. kalau kita online juga, kita meeting online 1 jam aja udah kayak Pasti begitu. pasti orang mana pasti gitu. Apalagi berjam-jam dan tiap hari. Dan ini anak kecil kayak gitu. Bisa-bisa matanya rusak. Yes. Pasti, kecuali game online. Kecuali main PUBG atau Free Fire. PUBG atau Free Fire itu betah itu berjam-jam itu Tribuners. Nah, dan Ayo. syaratnya ada yang unik nih syaratnya, Om. Jadi di sini digunakan aplikasi Peduli Lindungi. Oh. Gitu. Jadi entah siswanya itu harus punya aplikasi di tiap HP atau orang tuanya nanti yang mewakili kayak gitu. Karena kemarin kan sudah Kota Ambon sudah hampir 80% lebih ya vaksin anak ya. sekolah vaksin anak usia 6 sampai 12 Yes. tahun kayak gitu. Jadi hampir semua lah udah divaksin anak-anak. Jadi mereka pakai Peduli Lindungi. Jadi itu ada beberapa warna tuh, ada hijau, merah, kuning sama hitam. Wih, Jadi kalau di scan warnanya hijau berarti berarti lanjut PTM. PTM. Kalau misalnya apa kuning atau orange itu pakai tapi penggunaan face shield kalau nggak salah, face shield gitu. Kalau yang merah itu dianjurkan untuk yang masih ini apa online. Nah, Kalau yang hitam stop, itu gelap. Galap, orang galap. itu galap. Ya, semoga Anda sing hitam. Jadi kayak gitu. Tapi semoga ini tetap berlangsung ya, dan kasus COVID di Kota Ambon nih semoga bukan menurun tapi menghilang lah. Ya. Tuh, cepat pergilah engkau COVID. Bikin pastiu saja. Yes. Dan sampai memang pada saat reporter kita itu sempat turun ke salah satu sekolahan ya di Kota Ambon, tepatnya di Gudang Mati itu, bahkan dia menangkap curhat anak-anak SD gitu kan, yang kemudian memang sangat menyambut gembira sih gitu kan, bisa bersekolah, bisa ketemu sama teman-teman dan sebagainya. Aduh, asik lah. Memang yang namanya sekolah itu asik. Kita dulu aja kalau macam sekolah tetap rindu akan sekolah, mau segera ke sekolah gitu kan, walaupun memang saat sekolah terus bangun di pagi hari jam 7 kan agak malas. Tapi setelah sampai di sekolah pasti riang. Iya. Teman banyak tuh? Iya, banyak. Saat bangun pagi aja susah. Apalagi mandi air dingin sampai air panas. Mama. Rasa mau pakai mana begitu. Aduh, Tribuners. Jadi memang banyak surat edaran ya yang diterbitkan juga oleh pemerintah Kota Ambon berkaitan dengan ini sudah yang lain ya? Oh, itu udah masih topik yang lain. Oke. Tapi masih relate soal COVID. Kita buka ini dapat aturan banyak ini apa nih? Jadi bagus. Tadi kita pendidikan COVID, habis itu masuk lanjut ke COVID kayak gitu. Masih COVID. Nah, ini kan informasi ya yang diterbitkan kemudian oleh pemerintah pusat. Itu kan berkaitan dengan sudah tidak lagi diberlakukan rapid antigen ya, sama PCR gitu kan. Ya, kalau mau berpergian. Itu kabar gembira bagi pelaku perjalanan itu. Yes. Karena kita sudah tidak usah pastiu lagi ngantri di tempat-tempat vaskes untuk rapid dan mengeluarkan uang yang cukup tebal. Aduh. Coba kalau rapid ini 5.000 atau 10.000 ya wes lah. Ini ratus ribu. Baru 5.000-an ya, terus kalau macam maksudnya semudah beli pulsa gitu loh. Iya, tinggal online beli pulsa atau tapi kalau kita juga harus sampai datang ke situ disuntik dan sebagainya, disuntik. agak ribet. Tunggu 1x24 jam lagi. Ya bukan suntik ya, suntik itu vaksin ya. Dulu. Oh iya. Dulu pertama kan iya betul. antigen itu kan disuntik. Iya sih. Sebelum ada yang yang colok-colok itu, disuntik ambil darahnya tuh. Jadi tes di lab lagi. Ngeri juga. Jadi gitulah. Kita sangat bersyukur sih. Ya, terima kasih Pak Jokowi udah menerbitkan surat edaran soal perjalanan ini. Dan bukan kalau misalnya ini
mudah-mudahan dengan apa ini surat edaran ini mungkin dunia pariwisata di Indonesia akan tumbuh kembali setelah mati suri karena COVID. Terima kasih COVID supaya bangkit kembali pelaku-pelaku wisata di Indonesia semuanya cepat bangkit lah. Dan Om Ed, di Ambon sendiri itu penerapannya di Bandara Patimura itu mulai hari ini, Rabu. Mulai hari ini. Yes, jadi ya ketentuan sebelumnya yang harus wajib PCR dan atau antigen itu sekarang mulai hari ini, Rabu, itu tidak lagi dipergunakan. Nah, oh iya, sebelumnya diburu kemarin. diburu juga ya. Iya, jadi Kemarin diburu. Nah, berarti pelaku hari perjalanan ini di Ambon. dari dan ke Pulau Buru sekarang udah tidak pakai lagi apa Yes, dan PCR sama ya, antigen. kebijakan itu berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 11 tahun 2022 dan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 21 tahun 2022. Sementara itu bagi PPDN yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama harus menunjukkan hasil negatif PCR 3 kali 24 jam atau rapid test antigen 1 kali 24 jam. Jadi PPDN itu adalah pelaku perjalanan dalam negeri yang telah melakukan vaksinasi dosis kedua atau dosis ketiga. Sedangkan persyaratan perjalanan bagi anak di bawah usia 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendampingan perjalanan. Jadi tidak harus lagi pakai itu sih. Tidak harus lagi. Udah aman berarti. Aman lah. Bebas. Santai, Bebas. tidak perlu lagi. Yang mau jalannya yang hobi-hobi traveling itu aman sudah tuh. Bebas. Yang penting jangan lupa beli tiket itu aja. Oke. Balik tiket. Dulu kalau kita mau jalan mau kemanapun itu yang paling Bikin pusing ya. yang bikin pusing dan bikin sakit hati itu cuman itu saja. PCR sama antigen itu. Aduh. Jadi yang bikin akhirnya kayak malas Malas jalan kayak gitu. Tuh, so peraturan macam apa itu sebenarnya? Siap. Yang ribet itu nanti macam ada kebutuhan mendadak untuk keluar kota atau kemana dan kemudian waktunya itu mepet dan harus ngurusin segala macam hal itu. Belum tiket angus dan sebagainya. Aduh. Itu dia. Jadi terima kasih lagi-lagi kita sampaikan ya kepada pemerintah pusat yang kemudian telah memberlakukan aturan baru dan tentunya kita juga turut mendukung dan mengimbau kepada seluruh warga kota masyarakat Maluku dimanapun berada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar angka kasus terkonfirmasi COVID-19 segera naik lagi. Jangan naik lagi, turun dah. Biar kalau macamnya 2022 ini bisa selesai pandemi, ya kita berdoa ya agar pandemi ini segera berakhir dan aktivitas kembali normal. So kita bisa bikin banyak-banyak Tribun Ambon ya khususnya itu nanti akan banyak sekali bikin event offline. Ya. Dari musik, olahraga, stand up comedy dan sebagainya. Yes. Bakal rame lah. Yang penting jangan angka naik lagi. Yes. Oke. Aduh. Mudah-mudahan COVID ini segera menghilang dari muka bumi ini. Agar COVID bisa segera semakin menurun, tentunya kita harus juga selain penerapan protokol kesehatan, kita harus menjaga kebugaran tubuh kita dengan berolahraga. Nah, bicara soal olahraga. Gubernur Cup Maluku, Gubernur Cup pencak turnamen pencak silat Gubernur Cup IPSI Maluku gitu ya. IPSI itu organisasinya. Organisasinya yang Jadi menyelenggarakan. Turnamennya itu namanya Gubernur pencak silat Gubernur Cup. IPSI itu yang menyelenggarakan. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak untuk IPSI, kita berikan aplaus Tribuners yang sudah bikin. Ini turnamen perdana ya, Det, di Maluku, turnamen silat perdana. Sebelumnya belum ada. Oke, berarti kita juga mantap. Berterima kasih juga ya kepada gubernur ya. Terima kasih Pak Murad udah mendukung pencak silat Maluku. Maluku. Semoga seperti apa harapannya Bapak bahwa pencak silat ini akan lebih heboh daripada sepak bola. Oh iya. Jadi ini juga bisa dibilang menjadi debut perdana ya Gubernur Maluku yang kemudian yang kan resmi dilantik sebagai ketua KONI Maluku. Oke, Ketua KONI terobosan barunya
setelah Ketua KONI, betul. kurang lebih seminggu menjabat gitu ya, Det ya. Oh, belum dilantik. Namun kan memang sudah Ancang-ancang. Sudah ada bocorannya lah. terpilih lah. Sudah terpilih secara aklamasi ya, Det ya. Itu bahwa Pak Gubernur kita Murad Ismail itu kemudian menjadi ketua KONI Maluku. Menggantikan Ya, Pak Tony Pariela ya. Tony Pariela gitu kan. Dan sebelum resmi dilantik, sudah bikin Bikin event, turnamen. bikin turnamen Gubernur Cup pencak silat Maluku bla 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 bla. Gila juga terus. Bagus ya. Wah, luar biasa. Iya. Oke. Pak Murad. Terima kasih, kita balik lagi. Rajin-rajin lah bikin event kayak gini, Pak. Gitu. Oke, jadi Selama berapa hari kemarin? 3 hari ya? 3 hari. 5 hari. Met. Berapa perguruan, Det? Semua Maluku. Seluruh ya. Itu. Seluruh perguruan di Maluku ikut Keren dalam event itu. sekali. Jadi memang turnamen Gubernur Cup Ikatan Pencaksilat Indonesia FC Maluku itu kan saat dibuka oleh gubernur di Sportol Karangpanjang Ambon itu, Pak Gubernur itu nggak menyangka juga bahwa animo atlet pencaksilat itu sangat luar biasa sekali sih, karena memang hitungannya banyak perguruan yang kemudian mendaftar gitu. Dan bahkan kemudian setelah pembukaan, gubernur juga atau ketua KONI Maluku yang baru ini kemudian ikut menyaksikan. Ikut menyaksikan. Persilatannya. Persilatan bukan perkelahian. Persilatan antara perguruan tapak naga ya, itu dan perguruan bla 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 lah ya, pokoknya banyak perguruan lah gitu kan, ngeri hebat ya. Dan setelah dihelat selama kurang lebih 5 hari, kemarin sore sampai malam ya, itu semifinal sama final. Yes. Dan kemudian kompetisi pencaksilat Gubernur Cup IPSI Maluku 22 telah usai bersamaan dengan upacara penutupan penyerahan medali emas di Gedung Sportol Karangpanjang Ambon. Sebanyak 407 atlet telah berlaga dalam 367 partai laga dari masing-masing kategori jenjang usia dini hingga dewasa. Sejumlah pesilat pun telah dibaca aseknya. Sejumlah pesilat pun telah menerima trofi juara pada kategori dan kelas tanding maupun seni yang dilombakan. Di antara juara tersebut ada sebuah gelar bergensi yang diperebutkan oleh masing-masing perguruan silat dari perwakilan kabupaten dan kota di Maluku, yakni juara umum sebagai kontingen dengan perolehan medali emas terbanyak pada Gubernur Cup IPSI Maluku 2020 ini. Juara umum 3 diraih oleh perguruan silat Persinas Asad Kabupaten Buru dengan torehan 7 medali, 5 emas dan 2 perunggu. Jumlah umum 2 diraih oleh perguruan Garuda Mas Pusura Kota Ambon yang turun dengan sedikit atlet namun dapat meraih 6 medali emas dan 1 medali perak. Sementara itu Tribuners juara umum 1 diraih oleh perguruan Naga Hitam dari Seram bagian barat dengan torehan 9 medali emas, 17 perak dan 19 perunggu. Dan perguruan silat Garuda Mas Pusura masih mempertahankan tradisi masuk 3 besar dalam turnamen pencak silat. Keren. Luar biasa. Dan turnamen ini ditutup langsung oleh sekretaris daerah Maluku Pak Sadlele. Yes. Agak susah Pak, maaf ya kalau salah ucap. Dan Tribuners menjadi berita gembira juga ya bagi Tribun Ambon ya, karena salah satu atlet pencak silat Dan sekaligus jurnalis Tribun Ambon itu meraih medali emas. Di kategori apa? Kategori apa, Det? Di kelas 60 sampai 65 kg. Mendapat medali Putra. emas. Putra. Yang pasti putra lah, masa putri. Putra Tribuners. Dan jadi kalau teman-teman Tribuners sering menyaksikan live pencak silat, live bola tribol juga, ya kan di lapangan. Itu dia jurnalisnya. Ya, Dedi Singa
Lion. La- Dedi Lion Aziz. Jurnalis Dedi. Tribun Ambon. Dedi Aziz. Keren. Jadi selain dia berbakat jadi jurnalis, dia juga bisa main bola. Main bola dan main silat. Dan dengar-dengarnya itu nanti dapat bocoran ya, itu nanti ada reward ya yang diberikan nanti oleh Gubernur janjinya Maluku. Dedi dia bakal traktir kita. Ya, gitu. karena katanya sih bocorannya gitu, karena nanti akan ada reward dari Ketua KONI Maluku Pak Murad Ismail yang akan memberikan ya aham lah kepada para pemenang juara, dan semoga segera terrealisasi. Kita berdoa, makanya Det jangan lupa ingatan 20% sesuai dengan hierarki di Tribun Ambon. Oke. Sekali lagi kita mau ucapkan selamat buat para pemenang di turnamen pencaksilat Gubernur Cup IPSI Maluku. Yang juara selamat, yang belum juara mungkin bisa ikutan lagi di lomba-lomba. Ya, turnamen berikutnya. Sekali lagi selamat. Oke. Lanjut apa lagi, Om? Ya. Dari olahraga nih kan, mereka kan dari kontingen keliling Maluku, dari Maluku nih. Ada yang dari Buru, itu kan merekanya pulangnya naik ferry. Naik ferry. Nah, bicara soal ferry. Ada kabar apa? Ada berita apa soal ferry, Om? Aduh, ferry ini. Jadi jurnalis kita tribunambon.com Ridwan Tuasamu entah dia memproyeksikan untuk bikin peliputan apa, dia datang ke kantor ASDP dan kemudian dia bertemu langsung dengan General Manager PT ASDP Ambon Pak Anton Murdianto itu pada Senin kemarin, Senin tanggal 7/3/2022. Pas ketemu gini ngobrol gini ternyata ada informasi baru itu soal tarif ferry, baik itu Ngalala Namlea ataupun Waipirit Hunimua. Nah, jadi akan ada kenaikan dan itu mulai berlaku, kenaikan harganya itu berlaku per Senin 14 Maret 2022 dengan kisaran Rp500 hingga Rp1.000. 18.000. Oh, 18.000. Yes. Jadi kalau untuk manusianya kan, kalau untuk manusianya itu 500 sampai 1.000-an. Oh, sampai 1.000-an. Ya, nanti yang untuk kendaraan baru mulai naik dengan kisaran sampai 18.000-an. Kalau nggak salah itu untuk truk. Oh iya, truk. Untuk truk itu golongan 3, golongan berapa gitu kan. Jadi ada golongan-golongannya. Nanti kalau mau lihat detail informasi soal kenaikan itu harganya dan sekian kenaikan itu nanti langsung bisa teman-teman di Instagram kita di @tribunambon. Yes, dan di portal kami tribunambon.com. Yang pasti kenaikan itu sekali lagi mulai berlaku Senin 14 Maret 2022 ini dengan kisaran 500 hingga 18 ribuan. Oke. Yes. Gitu. Itu cukup mengagetkan ya. Ya, namun sebenarnya murah sih. Murah. Iya, Human. karena cuma naik 1.000 ya. Untuk penumpang cuma naiknya selisihnya dari 500 sampai 1.000. Ya lumayan lah. Jadi mungkin kalau macam 500 itu yang anak kecil ya kira-kira gitu ya. Iya, untuk yang balita atau balita kali ya, anak anak-anak itu gitu. Anak itu paling naik 500 dan kalau macam untuk yang dewasa naik 1.000. Worth it lah, bisa lah. Bisa lah. Alasannya sendiri Pak Anton bilang kalau untuk sebenarnya sebelumnya Pak Anton bilang kenaikan harga itu udah lama sekali di Maluku ini belum naik, jadi baru bisa sekarang karena untuk bukan peremajaan tapi untuk meningkatkan lagi kualitas layanan di pelabuhan, entah itu bikin mempercantik dermaga, fasilitasnya ditambah kayak gitu, dan juga ada nantinya akan digunakan layanan e-ticketing. Jadi gitu ya. Kita belinya semuanya online, jadi kita tidak bersentuhan lagi dengan manusia gitu. Jadi langsung pakai gadget kita bisa pesan, kita scan, set masuk kapal kayak gitu. Yes. Jadi memang kenaikan itu tentunya juga akan ditunjang dengan perbaikan. Ada beberapa bagian dari dermaga yang mungkin rusak, tentunya juga akan diperbaiki. Plus fasilitasnya juga akan diperbaiki. Jadi jangan
kaget Jangan kaget. dengan kenaikan itu, karena ya dipikir-pikir juga ya Masuk masih- akal. masuk akal juga Iya. sih. Dan kan memang sudah lama tidak naik ya. Tidak naik. Dan ini sudah disetujui oleh Kementerian ya, Kementerian perhubungan ya, Perhubungan. laut. Yes. Makanya ya, jadi bagi pelaku perjalanan yang kemudian nantinya akan berangkat dari Ambon tujuan Namlea atau sebaliknya, terus kemudian yang sering kali menyeberang Ke Pulau Seram. yes ke Pulau Seram lewat pelabuhan Hunimua. Hunimual menuju ke Waipirit, yes ya, ini informasinya nanti bisa langsung diupdate langsung di Instagram dan juga di portal kami tribunambon.com. Itu bisa dilihat langsung detail harga baru dan harga sebelumnya. Oke, itu dia. Mending naik dikit daripada nyebrang harus pakai rapid Setuju. antigen. Toh? Setuju sih. Jadi memang si Pak Anton ya, Pak Anton Sudah dengar Mugiarto bocoran. Udah dengar bocoran kalau Rapid antigen rapid antigen tidak digunakan lagi, jadi ditiadakan, yes. jadi dinaikin harganya dikit. Bagus Oke. Pak Anton. Bagus. Aduh. Oke, Om Ed. Mungkin segitu dulu ya, Om. Yes, Udah cukup. melihat kondisi cuaca di Kota Ambon hari ini. Mendung-mendung galau. Mendung-mendung galau. Tadi siang itu jam 12 saya sempat amboina keliling Sakota, dan itu cuacanya panas banget Tribuners, dan memang dari prediksi Badan Meteorologi dan Geofisika Klimatologi BMKG, Badan Meteorologi Dan klimatologi dan geofisika. Timur Ambon memprediksikan sih bahwa Kota Ambon itu nanti pada Panas. Nggak ada hujan nih, sampai sekarang sih nggak ada hujan. Mbak Jalang setengah jam keluar siang pakai tetap hitam sah. Aduh, kalau orang Ambon sing hitamnya sing manis, kayak itu hitam manis begitu. Sekarang langsungnya pas lagi. Oke, Tribuners. Mungkin segitu dulu Kita udah lapar ya. ulasan kita dalam sepekan ini. Semoga yang nonton, berapa ribu Andre yang nonton? 18 ya. 300.000 yang nonton ini mendapat informasi yang bermanfaat, dan semoga terhibur lah kalau tidak bermanfaat. Ya semoga menghibur lah. Oke, apalagi Om? Oke, itu aja, dan tetap ini ya, menerapkan ya protokol kesehatan. Mandi, makan, Mandi. cuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Dan juga jangan lupa berolahraga. Ya, pencak silat salah satunya. Pencak silat. Set. Set. Yang penting Bakaring atau? Ya. Oke, Om, silakan. Siap. Oke. Tribuners, terima kasih yang udah menyaksikan kita di sore hari ini atas ulasannya. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan pada akhirnya saya Edi Likumahwa pamit, dan rekan saya Mandi Watimena. Kami ucapkan Amatu. Sampai ketemu lagi di Tribun Ambon Podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.